Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Asania Akila. Pada kesempatan yang luar biasa kali ini, izinkan saya untuk membahas satu topik mengenai perkembangan pendidikan anak dari segi genetika dan dari segi ekonomi. Sebelumnya, izinkan saya untuk share screen tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Nah, oke, dalam perkembangan pendidikan anak, terdapat beberapa faktor dan peran yang mempengaruhi perkembangan pendidikan anak. Apa saja faktor-faktor tersebut? Yang pertama, ada faktor dari bakat. Sebelumnya, apa itu bakat? Bakat adalah kemampuan seseorang yang masih perlu dikembangkan dan dilatih agar mencapai impian yang diwujudkan. Hal ini dikemukakan oleh S.C. Utami Munandar tahun 1985. Jadi, dapat dikatakan bahwa bakat itu adalah sebuah anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, sehingga setiap manusia memiliki bakat atau kemampuannya masing-masing yang berbeda-beda. Nah, bakat ini masih harus dikembangkan dan dilatih oleh manusia sendiri agar dapat mencapai impian yang diwujudkan. Kemudian selanjutnya ya ada faktor dari keturunan. Keturunan itu adalah, sesuatu atau apa yang diwariskan atau pemindahan biologis karakteristik individu dari pihak orang tua, baik fisik maupun psikis. Jadi tidak hanya fisik saja, tapi juga dari psikis sendiri. Contohnya ya, sebelumnya hal ini dikemukakan oleh Wasti Sumanto tahun 2006. Nah, contoh keturunan misalnya, ibu ibu dari anak tersebut memiliki kemampuan atau, memiliki bakat pandai menyanyi, maka besar kemungkinan anak tersebut juga memiliki kemampuan bernyanyi, gitu. Karena keturunan dari orang tua atau dari ibunya ini yang pandai bernyanyi. Itu salah satu contoh dari keturunan. Oke, selanjutnya ada lingkungan, dari faktor lingkungan ya. Apa itu lingkungan? Lingkungan adalah semua kondisi yang mempengaruhi tingkah laku, pertumbuhan, karakteristik individu, serta life process menurut Purwanto tahun 2016. Jadi, dapat dikatakan lingkungan ini adalah kondisi sehari-hari anak ya, baik di rumah, lingkungan sekolah, maupun lingkungan, sekitarnya. Jadi, dari lingkungan itu sendiri ya, bisa mempengaruhi bagaimana tingkah laku anak, bagaimana pertumbuhan kemampuan pendidikan anak, bagaimana karakteristik anak terbentuk, itu semua bisa dipengaruhi dari lingkungannya, dari sekitarnya ya, terutama dari lingkungan keluarga. Oke. Selanjutnya, ya, jadi dari faktor-faktor tersebut ya, apabila dilihat dari genetikanya, pendidikan itu adalah modal dasar yang mempunyai peran utama dalam mencapai hasil akhir proses tumbuh kembang anak. Jadi dapat disimpulkan bahwa genetik ini merupakan pondasi awal ya, bisa dikatakan sebagai pondasi awal atau modal dasar utama anak ya, agar bagaimana nantinya pendidikan anak itu berkembang menjadi lebih baik lagi, semuanya dimulai dari segi genetika atau segi, orang tua ya, genetik dari ayah atau dari ibu anak tersebut. Nah, jadi maka ada pepatah yang mengatakan, anak-anak cerdas ya lahir dari keluarga yang cerdas. Nah, ini menurut saya sesuai dengan segi genetik ya. Jadi memang betul sekali, eee bagaimana orang tua tersebut, mencerdaskan anaknya, mencerdaskan pendidikan anaknya, nanti akan berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap, perkembangan pendidikan anak. Karena genetik itu adalah modal dasar anak, modal utama anak ya, agar ke depannya anak memiliki pendidikan yang lebih baik lagi, seperti itu. Jadi dimulai dari anak itu lahir, sampai anak itu nanti usianya sudah, boleh untuk masuk pendidikan formal ya, anak itu dibentuk dulu oleh keluarganya di rumah, oleh faktor genetiknya, seperti itu. Selanjutnya dari segi ekonomi ya, ekonomi ini akan menunjang kelancaran proses pendidikan. Nah, sebelumnya kalau genetik itu kan modal utama, modal dasar anak itu. Nah, nanti ketika anak itu sudah memiliki usia yang,
Usia yang tepat untuk masuk ke pendidikan formal, nah ekonomi inilah yang bekerja gitu. Jadi ekonomi itu adalah penunjang ya, bagaimana anak itu disekolahkan di sekolah yang baik, bagaimana anak itu mendapatkan buku-buku yang lengkap, bagaimana anak memiliki alat tulis yang, memadai juga. Nah, itu semua, dapat dipengaruhi dari segi ekonomi. Sehingga dapat disimpulkan dari segi ekonomi maupun segi genetik ya, faktor-faktor dari bakat, faktor lingkungan, faktor keturunan. Nah, ketiganya itu memiliki kesinambungan ya. Jadi ketiganya itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak. Jadi tidak ada, satu yang menonjol, tidak ada salah satu yang menonjol dari ketiga faktor tersebut. Ketiga-tiganya faktor tersebut memiliki peran yang sangat penting dan peran yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan anak. Jadi ketiganya itu memiliki kesinambungan dan sangat berpengaruh. Jadi apabila ketiganya itu diperoleh oleh anak ya, faktor-faktor itu tadi, dimiliki oleh anak, maka dapat dikatakan anak tersebut memiliki pendidikan yang maksimal, karena ketiganya didapat oleh dia. Jadi pendidikannya juga yang diperoleh akan jauh lebih maksimal. Oke, baik. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai topik yang kita bahas pada kali ini. Mohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.